Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Amelia Elvina Dewi selaku psikolog remaja, dan nanti kita juga akan terhubung dengan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Selatan. Selamat sore Ibu Amelia dan juga Ibu Nurma. Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Nurma terlebih dahulu. Bu, sudah diketahuikah motif dari pembunuhan anak di bawah umur ini? Ya, motif masih dicari, masih digali dan masih didalam. Dan saat ini anak yang berkonflik dengan hukum masih diperiksa oleh psikiater dari Asosiasi Psikologi apa eh, Asosiasi Psikologi Forensik, ya, forensik. Mohon maaf ya. Jadi sekarang masih berlangsung dari tadi pagi, Mas. Jadi tadi pagi cuman break untuk makan, sholat, isoma, kemudian lanjut lagi. Ya. Baik, tapi kalau kondisi kejiwaannya seperti apa Ibu Nurma? Apakah bisa dikatakan stabil kemudian untuk bisa ditanyai keterangan? Stabil, ya, cukup stabil dari semalam. Setelah yang masih shock waktu itu, yang kita bisa tidak tanyakan, tidak bisa berinteraksi, kemudian hanya diam bernangis, hanya nangis itu waktu hari kejadian penyerahan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dia hanya bisa menangis, terdiam dan bengong. Nah, kemudian ditanya tidak menjawab. Kemudian besok harinya dia bisa mulai kita tanya, kemudian sudah bisa ada pertanyaan dia sudah jawab. Nah, kemudian dia sudah bisa berinteraksi dengan Menteri PPA. Juga kemarin sudah datang, sudah menemui anak yang berkonflik dengan hukum tentunya. Baik, saya ke Bu Amelia. Bu Amelia, biasanya apa yang membuat motif seseorang sehingga tega untuk tidak hanya membunuh ayah dan juga neneknya, tapi juga ia menganiaya ibunya? Apa kira-kira yang membuat seseorang nekat sampai melakukan perbuatan keji seperti itu? Oke, terima kasih Mas Wilson. Sebetulnya banyak sekali ya faktor yang memang melatar belakangi. Kita mesti melihat dari dua perspektif. Satu memang faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri mungkin terjadi di dalam lingkungan keluarga. Faktor eksternal mungkin dia menonton ataupun terduga pelaku ini mungkin mendapatkan cerita gitu dari lingkungan ataupun hal-hal lainnya. Kondisi saat ini kan memang sedang masuk dalam penyelidikan dan kita juga memang belum bisa mengetahui apa yang memang melatar belakang. Tapi artinya gini, dalam perspektif psikologis banyak sekali faktor yang memang menyebabkan seseorang melakukan tindakan seperti ini. Dan seringkali tindakan yang memang dilakukan entah disadar ataupun tidak sadar itu terjadi gitu. Artinya gini, kalau tadi dengar cerita bahwa sudah dalam kondisi bisa diajak komunikasi, mungkin kondisinya tidak sepenuhnya tidak sadar dalam melakukan, ataupun misalnya ketika misalnya menyadari setelah kejadian, perlu memang melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk bisa memastikan penyebab dari motif terduga pelaku ini. Baik, kami ingin konfirmasi ke Bu Nurma. Banyak beredar informasinya Bu Nurma bahwa pelaku ini mendengarkan bisikan-bisikan seperti itu sebelum melaksanakan aksi kejinya. Benarkah seperti itu? Ya, untuk itu kita masih dalami ya Mas. Jadi untuk itu memang semuanya itu terlihat. Jadi untuk tugas dari penyidik PPA ini mengambil barang bukti, mencari alat bukti ya, seperti keterangan saksi-saksi, kemudian juga dari barang bukti yang ada ya, CCTV, HP dan alat yang dilakukan untuk melukai. Nah, itu yang dikumpulkan. Nah, setelah kemudian dari bisikan itu berarti itu tidak terlihat, Mas. Mohon maaf ya. Jadi itu adalah tugas dari psikiater yang harus menindaklanjuti. Oleh karena itu, dari Polres Metro Jakarta Selatan menggandeng dari asiptor ya. Jadi sekarang juga sampai detik ini untuk yang berkonflik dengan hukum masih dilakukan pemeriksaan oleh psikiater ya. Bu Amelia, kalau Gitu. penjelasannya dari psikolog remaja, kalau ada bisikan-bisikan ini seperti ini, artinya ada indikasi apa mengenai kondisi kejiwaan dari pelaku? Oke, sebetulnya gini, kalau kita melihat ya dari apa yang terjadi, kita kan mesti tahu dulu
penyebab bisikannya itu apa. Dan kalau misalnya ada yang bilang apakah ini masuk ke dalam kategori sudah masuk ke penyakit tertentu, atau kalau kita tahu kalau bisikan itu biasanya orang akan mengalami delusi dan mungkin masuk ke dalam kategori skizofren. Tapi kita tidak bisa mengambil langsung keputusan seperti itu karena saya tahu sekali teman-teman psikolog, teman-teman psikiater yang sedang menjalani kasus ini, yang sedang membersamai pihak kepolisian, membutuhkan banyak banyak waktu dan banyak validitas untuk akhirnya mengenai kesimpulan apakah memang punya penyakit tertentu atau mengidap penyakit tertentu atau malah tidak mengalami gangguan misalnya. Karena kan bisa saja apa yang disampaikan ini masih dalam asumsi ya. Mungkin saja hanya dia yang mengatakan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan mungkin tidak ada bisikan. Atau biasanya gini juga, bisikan itu tidak muncul setiap saat. Kadang dalam waktu tertentu bisikannya muncul jika memang terindikasi memiliki gangguan kesehatan mental tertentu, atau misalnya terdeteksi punya gangguan kepribadian ataupun gangguan kejiwaan lainnya. Baik, Bu Nurma, dalam proses hukum kita, bagaimana akhirnya nanti bisa menentukan hukuman kepada pelaku? Apakah dengan cara seperti ini atau kondisi kejiwaan seperti apa yang akhirnya diputuskan bahwa nanti ini akan perlu dipidana atau mungkin perlu direhabilitasi secara kejiwaan, Bu Nurma? Iya, kita lihat. Ya, jadi kita lihat untuk kasus ini ya, kita dari mulai menentukan tersangka ini berarti kita sudah dari barang bukti, alat buktinya jelas ya, barang bukti, keterangan saksi, kemudian dari dari keterangan yang diduga. Nah, dari sisi lain yang tadi ya dari psikiater itu harus jelas juga, ya, harus ada bukti, ada rujuk ada keterangan bahwa anak ini ada gangguan jiwa atau gimana, dari mana, rumah sakit mana, ataupun apa yang dikonsumsi, apa obat atau dan lain-lain. Nah, itu harus jelas, Mas. Jadi dijelaskan dengan fakta yang ada, bukan hanya asumsi atau memang hanya perkataan bahwa dia ada bisikan. Nah, yang harus memperjelas ini bahwa sudah yang tidak terlihat, mohon maaf, yang tidak terlihat dengan bisikan dan lain-lain itu ya dijelaskan dari psikiater atau pemeriksaan psikiater tentunya dengan bukti yang ada ya, gitu Mas. Baik, Bu Nurma, tapi dari keterangan para saksi terutama para tetangga, karakter dari pelaku ini sebenarnya kesehariannya seperti apa? Karakternya anak ini baik ya, jadi tadi juga dari kepala sekolah, mohon maaf tadi juga kita harus jelaskan, dari kepala sekolah, dari sekolahnya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui anak yang berkonflik dengan hukum. Anaknya setelah kita minta keterangan juga tadi dari penyidik, anak baik, ramah, kemudian sewajarnya sebagai anak didik ya, mengerjakan tugas, dan dia termasuk anak yang pintar. Itu dari keterangan sekolah ya tentunya, yang sehari-hari berada di sekolah, gitu Mas. Baik, saya ke Mbak Amelia. Apa yang kira-kira harus dilakukan keluarga dan juga diperhatikan keluarga supaya tidak membesarkan anak yang seperti ini yang ternyata mempunyai emosi yang tidak stabil dan bahkan sampai berbuat keji, Mbak Amelia? Oke, terima kasih. Jadi kita kan masih mencari tahu ya sebetulnya penyebabnya seperti apa. Seperti tadi di awal bisa jadi faktor internal ataupun eksternal. Mungkin kita lihat saat ini terduga pelaku kelihatan memang bersalah gitu membunuh, tapi memang motif ataupun latar belakang yang mendasari terjadinya tindakan ini kita belum tahu apa. Artinya bisa saja bukan berarti karena pola asuh. Pola asuhnya mungkin sudah tepat, tapi lingkungan eksternalnya yang menyebabkan dia seperti itu. Atau misalnya kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita sebagai orang tua bisa mencegah untuk nantinya kita tidak punya anak yang bisa melakukan hal semacam ini. Yang pertama adalah dukungan terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh anak, yang artinya ke arah positif. Kemudian yang kedua adalah kita tidak membiarkan anak untuk melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan kita. Dan validasi emosi serta regulasi emosi itu juga penting Mas Wilson, untuk memastikan bahwa orang tua juga paham apa yang sedang dirasakan oleh anak.
Baik, kita harapkan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi kembali dan kita harapkan kita akan nantikan juga Bu Nurma seperti apa penyelidikan dari kepolisian. Terima kasih atas waktunya. AKP Nurma Dewi Kasih Humas Polres Jakarta Selatan dan juga Amelia Elvina Dewi selaku psikolog remaja. Terima kasih.